Halo, assalamualaikum. Ini adalah video cara supaya MN78mu nggak mentok link root saat pakai ban besar maupun dibuat belok patah. Contohnya seperti ini. Untuk bahan-bahannya saya lupa, jadi ini mau tak bongkar aja untuk di review apa aja yang tak ubah. Ini bawahnya tak belokin dulu ya. Ini durasinya agak lama, nggak apa-apa lah, yang penting bisa dipahami. Nah tuh, ini banyak loh, tapi yang tak rubah banyak banget, dari link root, knuckle, sama join link, sama link horn. Pertama yang pasti obeng lah ya. Obeng tak ambil dulu, obeng sama magnet bekas handset dihancurin, di dalamnya ada magnetnya biar bautnya bisa nempel di obeng. Nah ini dia magnet bekas handset. Jadi tak sebutin sambil tak bongkar ya. Bahan yang dibutuhkan: obeng bawaan boleh, ini kebetulan C24 karena ininya lebih kecil, yang bawaan agak susah, ininya besar jadi kurang ngegrip. Nah ini untuk di bagian roda, ini aku pakai ban besar, ini murah meriah Kere Hore. Ini pakai ban RC Rock Crawler Kiddy. Aduh, apa tadi jatuh? Ini dievakuasi dulu bautnya. Pakai ban besar Rock Crawler Kiddy. Ini tak bongkar sekalian bannya yo, sekalian disepil. Ngerekam. Ini Rock Crawler Kiddy tapi keras, saya belum dapat solusi biar empuk. Paling direndam pakai solar kali ya, tapi belum tak coba, ntar aja lah. Nah terus untuk peleknya, ini biasanya kan teman-teman kalau belok patah atau ganti ban besar itu bannya dikeluarin toh, ditambahin spacer. Saya nggak suka. Kenapa? Jadi offset sama bodinya. Nah ini nggak offset nih, nggak offset tapi bannya tapak lebar. Nah ini peleknya pun tak lebarin. Ini kenapa ada cincin karet gini? Jadi ceritanya, saya ini kan kecil ya Rock Crawler di peleknya, tak besarin, malah yang sebelah sini kebesaran. Ya udah, sebelah kanan tak buat sama sekalian. Terus tak kasih cincin dari karet bekas ban dalam bisa, tapi ini bekas ban Rock Crawler Kiddy skala 1:20. Nah untuk ngelebarin peleknya, ini pakai pelek Rock Crawler Kiddy tapi yang 2WD, yang skalanya 1:20. Nah ini peleknya dipotong, diambil bagian dalamnya, potong terus ditempelin sini. Nggak usah dilem, kalau dilem nanti jadi nggak presisi, jadi nggak center. Pakai solasi kabel, fokusnya goyang-goyang ya, dipegang gini terus diputar tuh solasi kabelnya yang kuat, nanti dia pasti nempel. Ini nggak tak lem loh, ini cuman solasi hitam doang. Nah, diambil bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu kan ada cenol-cenolannya tuh, apa namanya, pokoknya cenol-cenolan. Nah pasin di cenol-cenolan itu motongnya, jadilah tapak lebar. Jadi roda ini sininya dapatnya di sininya, terus ini dapatnya di sininya. Hati-hati motongnya, jangan kebablasan. Tak sarankan motongnya itu batas, ini sebenarnya ada L nya, ini ada sikunya, batas di sikunya aja udah, jangan dilebihin, jangan dikurangin, nanti pas. Nah ini diameter sini, ini pas sama sini.
Jadi yang dalam agak ketat nggak apa-apa, depannya agak longgar nggak apa-apa, pokok sesuaikan aja lah, cuman hati-hati nih jangan sampai kelebaran nanti jadi kayak gini. Nah untungnya saya beli 2 rock roller kitty, yang 1:18 sama 20. Yang 20 tak ambil ininya, rodanya tak potong, tak ambil sininya, terus peleknya tak potong, tak ambil sininya. Nah ini hacknya ada di dalam nih, jadi dia mapannya nah ini peleknya sampai batas baut ini berhubung pakai XPD itu kan panjang ya, jadi agak keluar. Nah ini yang pakai roda belakang saya pakai gardan depan juga nih. Nah ini pakai dogbone tuh, jadi bannya itu pas di baut ini tuh, jadi beloknya itu stabil, jadi beloknya tuh begini dia. Nah beloknya begini, nggak begini. Kalau kamu pakai spacer yang 5 mili itu beloknya jadi begini, belok kiri maju ke depan, misalnya roda kanan belok ke kiri maju ke depan, belok kanan maju mundur. Kalau ini enggak gini, muter, belok kiri ya muter kiri. Keuntungannya gitu, cuman efek sampingnya nabrak ring road. Terus untuk selanjutnya ini roda kanan tak copot dulu. Itu untuk di bagian rodanya. Karena urep. Oh, mesin apa? Mobilan. Oh, mobil. Malah iki lek waktu nganggur lek wacan dandan-dandan di delok di pengewangi ben rada ngerti. Heeh. Isone ben tak rusak. Dandan tambah rusak. Sik darah muda tadi sik urung anu. Aku yang ngerti karepe iki bagus. Ya salah. Rusak. Blok palu lho. Itu lek dipecah lek kaki pangan yo mubajir manis. Waluh. Tak cukup bibit tok aku ora patekan. Heeh. Lah itu kan kanggo anu netralise lambung. Ini bahas tadi untuk rodanya ya, roda udah, sekarang untuk belok patahnya. Kalau dogbone bawaan belok patah itu nggak bisa karena dia mentok sana mentok sini, ini nggak ada yang metal cuman gearnya aja. Ini caranya, ini tak bongkar nih demi tak review, ada yang tanya di Facebook. Caranya gini. Oh ya, balik lagi ke roda, untuk ininya bisa pakai karet bekas ban dalam motor, dibuat melingkar, ngelingkarinnya pakai jangkar. Nah, ini bautnya ntar aja. Oh lah, yang buka ini harus buka ini dong. Ini bautnya jangan sampai ketukar nih. Ini durasinya panjang nih, nggak tak potong nih, kalau dipotong nanti jadi nggak mudeng deh, tapi ya wes ora apa-apa lah. Ini dikeluarin dulu konektor kopelnya. Ini nggak bisa begini ya, mau alah dus nyopot sana nyopot sini deh jadinya. Jadi ini bahannya saya lupa ya, apa aja, tapi tak bongkar biar bisa tak inget. Nah, baru ini kan jadi bisa diginiin lah, nyopot sininya. Biar saya bisa mengakses kenukelnya. Nah dari roda lanjut ke kenukel. Ini terpaksa tak lepas juga nih.
Knuckle yang pernah tak buat tutorialnya itu yang lengannya tak lurusin itu nggak jadi tak pakai, paling cuman tak pakai berapa minggu doang ya. Itu kendalanya. Alah opo meneh kuwi. Tar. Kalau nggak langsung diambil nanti dia bisa menghilang. Jadi pusing nyarinya. Nggak jadi tak pakai karena ini peleknya celong bagian dalamnya tuh. Celongnya sekitar berapa senti nih ya, sekitar 1 senti lah, anggap aja 1 senti, mbuh lebih mbuh kurang. Nah tuh sekitar 1 senti tuh. Celongnya ke dalam ya, bukan keluar. Nah ini di bagian knuckle biar bisa belok patah, knuckle bawaannya itu kan ini begini, ini kan panjang ke sini, itu dipotong. Nah ini dipotong pas di bagian sininya. Nah ini yang tak tunjuk, ini kan melingkar ya, pas di samping lingkarannya ini presin aja, lingkarannya kena dikit nggak apa-apa, yang penting press di lingkarannya, potong seret terus dilobangin sininya. Nah kalau untuk montongnya ya setiap orang kan pasti ada yang nggak punya grinder, ada yang punya. Jadi grinder itu untuk motong. Kalau nggak punya grinder ya pakai geraji besi bisa, atau pakai cutter dipanasin ya bisa, atau cutter dilukai bagian refillnya itu biar jadi geraji ya bisa. Terus untuk bolonginnya ini aku pakai grinder, pakai bur mini. Kalau nggak punya ya obeng yang super kecil dipanasin, dicoblosin push kayak gitu. Pastikan lubangnya itu lebih kecil dari baut yang bakal dipakai gitu. Kenapa? Supaya dia nanti dratnya ini bisa pas. Kalau kegedean ya terpaksa pakai baut yang dratnya agak gede. Nah, dipotong sininya tujuannya ini supaya kalau belok patah, contohnya ini yang belakang ini nggak belok patah ya, ini tak lepas aja deh. Ini aduh mocot, ini holdernya kurang jos gandos ini, jadi nggak bisa tinggi. Pengennya tuh HP-nya tinggi, madepnya ke bawah gitu loh, jadinya kelihatan dari atas. Nah ini contohnya, anggap aja ini belok patah lah. Bentar, ini holdernya banyak banget ini. Alah cekel aja. Nah, ini nggak bisa belok patah, ini warnanya belum dimodif, ini masih standar. Nah ini kelihatan nggak, yang ini anggap aja roda depan, kalau begini berarti belok ke kiri, yang ini udah belok banget, yang ini masih agak ke depan. Nah kalau dibuat belok patah, ini udah patah banget, ini masih ke depan, jadi nggak awet deh ininya pokoknya banyak yang nggak awet, entah nggak awet dan jadi berat pokoknya. Masih yo kamu pakai diferensial, gear yang diferensial tuh punya WPL tuh tetap berat karena dia beloknya nggak sama rata. Jadi dibuat gini biar bisa sama rata. Kalau ini sumbunya berapa derajat, sini pun sama gitu. Makanya ini dipotong dan hasilnya lubang ini sama ini kan jadi lempeng tuh, jadi lurus toh. Nah jadi lurus, taruh sini. Dan kekurangannya ini beloknya lebih berat, nggak bisa pakai micro servo. Kalau mau pakai micro servo, modif knuckle-nya seperti di video saya sebelumnya, pakai C24 atau MN77 gitu, dilempengin. Kalau ini kan dipotong.
Kalau yang di video sebelumnya tuh dilempengin. Pokok diusahakan intinya itu ininya lubang ini lurus sama ini, jadi nggak offset ke sono gitu. Terus sininya ini dipapras supaya nggak mentok. Nggak, ini nggak bisa, nggak mau dibuka nih. Bautnya jadi sak jagat ya. Nah, biar nggak mentok waktu gini. Nah tuh kan, nah biar nggak mentok ini dipapras begini. Maprasnya ini dipresin juga sama lubang baut ini, pas tengah-tengahnya lubang ini tuh. Jadi ini pinggiran ini sama rata dengan lubang ini. Yang sini juga, kalau ini gampang ngepresinnya, ratain aja sama ininya nih. Nah, jadi beloknya pun juga bebas dan imbang kanan sama kiri. Terus lanjut ya. Oh iya, untuk mapras ini agak susah nih, kayaknya butuh gerinda mini. Kalau nggak punya gerinda mini ya pakai cutter dipanasin, tapi harus hati-hati jangan sampai ininya kebablasan. Ini kan melingkar nih, nah melingkar ini dipasin sama lingkarannya. Nah ini lingkarannya jangan sampai dikurangin. Ini kan di lingkarannya ada lebihnya segini, presin lingkarannya sini, cutter dipanasin, dicos langsung celup air biar ininya nggak molet gitu. Sininya juga cos langsung celup air, jadi harus siap ember di bawah kompor. Nah terus dari ban ke knuckle lanjut ke XVD nya. Ini terpaksa mau nggak mau harus ganti XVD, karena kalau nggak dia nggak bakal bisa patah beloknya gitu, dan nggak bebas. Karena di dogbone nya itu pokoknya nggak bisa saya, dogbone nya siapa nggak ya, sebentar tak ambil aja deh. Nah ini dia. Ini kebetulan ada nih, ini modifikasi knuckle yang lama. Ini harus peleknya harus pakai spacer kalau ini, kalau enggak rodanya ya kepentok ini. Nah ini knuckle-nya udah pernah saya coba, saya rencana bikin tips kiri hure biar belok patah, ternyata tetap nggak bisa, ininya giol-giol gini. Nah ini kan aslinya nyambung nih, bagian sininya tak buang biar bisa belok patah. Ya belok patah tapi giol-giol. Kenapa? Ini di sini kan kalau MN78 kan besi ya ininya. Nah ini kan ada besi begininya, pokoknya besi. Nah itu besinya tuh serong sana serong sini, satunya nyangkut satunya enggak, jadi terpaksa pakai ini. Terus ini sebenarnya XVD ini nggak masuk di lubang ini, lubangnya digedein. Cara gedeinnya amplas digulung terus diusek-usek pakai tangan. Kalau punya bor mini lebih enak lagi gitu. Pokoknya ini digedein, diusek-usek pakai tangan. Lubang ini digedein, gedeinnya jangan buru-buru, sebentar coba lagi dipasang gini. Nah nggak mau fokus ya, kalau masih kurang bentar coba lagi. Terus terakhir nanti kalau dicoba kiranya yang penting bisa masuk aja, seret nggak apa-apa, karena kalau sampai longgar ini jadinya kayak gini nih tuh. Jadi mending seret, kalau seret nanti dia longgar sendiri. Kasih pelumas dikit aja biar nggak seret, yang penting press. Ini untuk XVD sama knuckle-nya. XVD nya ini kalau dikasih XVD metal, ini bushing yang di sini nggak bisa dipakai. Wah ini bongkar XVD dong. Walah udah tak lem pakai thread lock lagi, nggak bisa ini guys, mohon maaf ya, ini nggak bisa tak bongkar karena masang ini harus pakai thread lock. Kalau pakai Alteco susah bakarnya, karena ngelepas ini kan harus dibakar. Kalau thread lock bakarnya gampang.
Dan ini keringnya lebih dari 1 jam, jadi saya males nunggu keringnya. Kalau tak buka harus ngulangin lagi ngelemnya, jadi mohon maaf ini nggak bisa tak lepas. Jadi ini ya saya ada XPD yang lama tapi udah rusak. Kita kasih contoh pakai XPD lama aja ya. Mana ya? Nah ini dia, disapu ganggu banget ya. Ini XPD kalau kalau dogponnya diganti XPD, busingnya nggak bisa dipakai, alasannya ininya panjang. Mungkin XPD apa gitu yang ininya agak pendek gitu, biar busingnya tetap bisa dipakai. Karena ini seukuran busing, ini bagian sininya nih, bagian sininya. Solusinya ini diamplas pakai ungkal biar cepet, jangan pakai amplas. Sebagian sininya sampai mendekat sama baut kutu nih, tapi jangan deket-deket, disisain aja 1/2 mili dari baut kutu. Waalaikumsalam. Kalau punya mini grinder lebih enak lagi, di grindaset lebih cepat supaya busingnya tetap bisa dipakai. Tapi ini sempit jadinya, busingnya harus diamplas. Busing tuh ini nih. Aduh, ada tamu, lanjut nanti lagi deh. Terpaksa nih video tak potong nanti. Jadi apa? Diedit. Oke, lanjut. Karena tadi ada tamu, jadi tak lanjut. Dan posisinya sekarang panas, guys. Nang panasan aku, tapi ya serapo pola ben padang. Tadi sampai mana yo? Tadi sampai XPD nya, jadi harus di amplas di bagian sininya. Ngamplasnya jangan pakai amplas ya, kalau pakai amplasnya yang kalah. Ngamplasnya pakai ungkal kasar. Nah kalau punya gerinda pakai gerinda, sininya dikurangin, dideketin sama ini, disisain, deketin sama baut kutu, disisain 1/2 mili aja. Dia ngamplasnya gini, ini misalnya ini ungkal nih, serok gitu. Nah terus untuk busingnya juga diamplas. Kalau busingnya ngamplasnya pakai amplas. Bentar. Nah ini kan busingnya tebalnya segini nih. Nah segini, ini sekitar 5 mili kayaknya. Ini diamplas, disisain setengah. Ngamplasnya pakai amplas, anggap aja nih ngamplasnya gini. Nah ini pakai air ya, serek bilas gini. Nah gini, pegang gini terus giniin. Kalau diamplas ini berhubung di tangan jadi yang gelundung oh gini gitu. Itu untuk busingnya. Ya Allah, kamu menang. Oke lanjut, tadi sampai mana ya? Tadi sampai XPD diamplas, busing diamplas, terus roda udah. Nah udah kepasang, udah bisa belok patah, otomatis ininya natap nih, link rodnya. Nah caranya ini tak lepas dulu. Susah amat ya.
Buset, susah amat. Susah amat. Pakai pinset ini. Nah, ini dia pinsetnya. Dalah. Jadus wedus. Lepaskan. Nah, ini kan posisi aslinya ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, aslinya ada di sini. Nah, gini toh. Aslinya begini toh. Tuh, nggak kelihatan. Di zoom aja lah. Foldernya kurang mendukung. Nah, aslinya kan ada di sini nih. Tuh, ya toh. Sini, terus shocknya ada di sini. Ya toh. Ini ngelepas shocknya agak susah nih. Ngelepas shocknya pakai pinset boleh, dicongkel gini. Nah, gini, ini dipegang terus dicongkel gini. Tes. Congkel gini, jangan ditarik. Dicongkel. Kalau ditarik nanti ininya patah, link base nya. Terus ini dilepas. Ini dilepas. Kalau punya rongsokan MN77 diambil ininya. Nah, ini link base nya, ini link road nya. Kan posisi aslinya gini, dibalik gini. Taruh di sini. Nah, tapi diganjel busing nih, terserah busingnya pakai selang boleh, pakai apa aja lah, yang penting diganjel biar dia agak masuk. Terus yang di sininya itu kan balik gini. Nah, bautnya dikasih busing juga. Nah, ini kebetulan saya pakai selang baut. Nah, kalau nggak punya rongsokan MN78, solusinya ininya kan nggak ada. Solusinya sebentar, ini tak cabut dulu. Dia deledel pokoknya guys. Pola ngedel-ngedelnya mah gampang, masang yang loncat sana loncat sini bautnya. Rokokku mabur kena angin. Kalau nggak punya rongsokan MN77, solusinya ini dibur, ditembusin, dibur dari sini pakai bur 1 mili, dibur sininya, ditembusin ke sini. Nah, tujuannya ini biar ada lubangnya. Ngeburnya dari sini boleh, dari sini boleh, terserah. Nanti kalau udah ada lubangnya, ini naroknya di sini. Nah, naroknya di sini, gini. Nah, jangan lupa bautnya dikasih busing biar nggak oblak-oblak, ya toh. Busing yang paling gampang pakai selang impus. Nah, bekas selang impus kan kecil tuh. Nah, gini, dibalik gini, taruh sini gitu. Tapi kalau mau pakai ginian, ini baut gardan ini diganti yang panjang. Ini bawaan MN78, bawaan MN77. Biasanya ini baut terletak di mana ya, saya lupa. Pokoknya ada baut yang panjang gini butuh 4, 1 2 3 4. Nah, kalau nggak, bautnya nggak ada, ininya juga nggak ada, taruh di sini. Nah, jadi link road udah teratasi. Jadi posisinya kan begini. Nah, dia udah masuk.
Terus masalah hayag-hayag gini tinggal disetel sininya, kalau terlalu ke kanan kencengin yang kiri, kalau terlalu ke kiri ya kencengin. Pokoknya ini kan agak miring tuh, ini kalau dikencengin sininya pasti ngaruh nanti ininya kurang ke kanan apa kurang ke kiri. Kenapa? Karena ini link root atas sama bawah arahnya sama. Kalau di MN99 kan ininya agak mingkup ke sini tuh, jadi bisa jadi siku. Kalau ini kan nggak ada, jadi sikunya hilang seperti itu. Udah, link rootnya udah teratasi. Terus shocknya nih, shocknya diamblesin. Nah, shocknya kan aslinya di ujung sini. Nah, ini otomatis ketabrak roda waktu belok. Ini shock sebelah kanan, waktu belok ke kanan ketabrak bagian belakangnya roda. Ini diamblesin ke sono, blus. Nah, biar bisa ambles, ini sebentar tak lepas dulu. Biar bisa ambles ini lubangnya dibesarin. Nah, ngebesarin lubang ini agak susah ini. Pakai amplas ya pasti lama. Mau nggak mau, kalau nggak punya tuner mini atau gerinda mini itu kan matanya bisa diganti tuner. Ini pakai obeng yang diameternya lebih besar dari diameter ini. Pakai obeng plus, dikeruak, jangan dibakar, karena kalau obengnya dibakar memang cepat blus tapi ininya nanti jadi nggak simetris. Mending dikeruak aja, sabar, yang penting bisa ambles ke sono, blus. Nah, kalau udah ambles ke sono ya otomatis ini kan ketatap nih aslinya kan. Nah ininya ganggu yang di bagian dalam ini lah, itu dia kelihatan maksudnya apa. Maksudnya ini pakai cutter dilurusin. Nah, dipangkas, ini kan jendol toh. Nah, aslinya depan belakang nih jendol semua, yang sini dipangkas. Terus di bagian sininya dipangkas juga. Nah, ini sini dicowak begini, tujuannya ini biar bisa begini ngok. Nah, miring begini. Kenapa? Kalau posisi lurus gini masih keserempet, raketang dikit lah. Kalau bannya ada gripnya kayak gini, ada tirnya, nyangkut di sini nih pernya. Nah, walaupun satu wheel dia jadi jendul, suaranya ngeng kayak gitu. Makanya shocknya ini digeser berapa lubang? Digeser 2 lubang ke depan. Ini kan nggak kelihatan ya, digeser 2 lubang. Nah, lubangnya aslinya kan di sini, digeser ke depan sini. Lah, untuk shock towernya ini nggak dipakai, ini diganti pakai itu loh, mountingnya paralon PLN kan ada yang kecil toh, kecil diameternya sekitar 1 cm kayaknya. Nah, kan ada tuh bentuknya, nggak ada contohnya sih jadi repot. Bentuknya begini. Nah, begini, terus di sini ada untuk lubang untuk tempat pakunya. Nggak ada contohnya sih. Ntar diedel-edel pokoknya bautnya ketukar-tukar lah, los. Nah, dibentuk seperti ini pokoknya ini dibuletin gini, terus ini dilurusin, terus dipotong gitu. Potongnya terserah mau dibuat tinggi apa pendek, disesuaikan aja. Kalau punya aku tak buat jarak lubang baut ini sama ke lubang ini sekitar 1 cm, dari sini ke sini sekitar 1 cm ya, dari sini ke sini. Ini kan lubang pakunya nih, ini kan aslinya begini, ini muter ke sini. Nah, begini bentuknya. Nah, dilurusin, dibakar pakai korek. Tujuannya kalau shock tower bawaan MN78 ini kan mana ya, tak cari dulu.
Nah bentuknya kayak gini nih. Nah dia shocknya ada di agak keluar, ada offset, jadi maksudnya biar ambles. Mana ya? Nah tuh kan, nah ini dia sasisnya kan ada di sini, dia kurang masuk. Nah kalau merubah ini susah ini, karena apa, ini nyiku keluar tuh kan. Nah solusinya bikin shock tower sendiri pakai cara hemat kiri huri, ininya biar nggak nyiku keluar, pakai itu, pakai mana. Nah ini terus pernya gimana nanti kalau waktu ngesok, kira-kira terhambat apa enggak? Alhamdulillah enggak, alhamdulillah enggak. Terhambat dikit-dikit nggak apa-apa lah. Loh, enggak, pokoknya enggak terhambat. Nah, ya ambles tau mepet ke dia, nabrak sasis ya, alah enggak, nabrak dikit, shocknya masih stabil tuh. Jadi shocknya masuk tapi digeser 2 lubang, dilewatin 1 lubang, digeser ke depan. Nah ini kayaknya nggak bisa dibaut di ininya, ini dilubangin sendiri pakai obeng, dipanasin, tancepin pas di lubangnya, kan udah ada lubang-lubangnya toh, cus langsung tarik lagi gitu. Nah buat dudukan bautnya ini, jadi posisi shocknya itu miring begini. Nah miring ke depan gini, kan aslinya gini. Nah kalau cuman gini doang udah masuk, tetap nyerempet. Nanti waktu dia ngesok, misalnya ngelewatin satu batu pas di salah satu roda depan, dia kan ngesok rodanya. Kalau ngesok tuh pasti ngesoknya tuh nggak begini tapi begini. Nah ngesok begini karena apa, sebelah sononya keangkat, jadi otomatis dia gini. Nah dengkluk gini. Kalau ngesoknya bareng mah enak, kalau ngesok sebelah doang kan jadi dengkluk. Nah bagian sininya itu biar nggak nyerempet, ini dimajuin gini tuh, ngesok sambil belok maksudnya. Nah itu bagian shocknya. Terus udah ya, apalagi ya, kalau masalah fender itu bisa disesuaikan sendiri, gampang. Kalau fender dilepas tinggal diiris saja. Untuk solusi fender nyambung nanti aja deh di lain video, karena yang penting ini roda ini bisa belok, nggak nyangkut, bisa pakai roda besar, ban besar, belok patah, nggak nyangkut. Nah solusinya kayak tadi, link rodnya dimasukin, dipindah dudukannya di sini. Kalau punya rongsokan MN77 bisa pakai baut beserta ininya ya. Kalau nggak ada taruh sini. Terus ininya diganti XPD, ini dobonnya, XPD nya dimodif, nggak bisa langsung pakai. Kalau langsung pakai ini mana, nah ini nggak center sama lubang yang di sini, ini ada nongol keluar. Jadinya kalau pengen center otomatis dimasukin dan busingnya dibuang, biar busingnya tetap bisa dipakai, dimodif kayak tadi caranya, dikurangin busingnya juga, dikurangin sininya. Terus untuk pelek, untuk apa nih, knuckle-nya juga kalau pengen praktis knuckle-nya ganti knuckle metal aja, tapi ya jelas ya harus belilah knuckle metal, harus beli bearingnya, terus bautnya gitu. Karena saya suka ngoprek ya, mending tak oprek aja, yang penting kan fungsinya toh, seperti itu. Nah ini untuk peleknya biar nggak nongol keluar, ya nggak usah dikeluarin lah, kan link rodnya ini udah dimasukin, jadi celong ke dalam tuh. Nah jadi lebih scale, hasil jadinya tuh lebih scale gitu loh, dilihat dari luar tuh nggak nongol keluar, jadi rata sama body seperti itu. Terus apa lagi ya, nggak ada, udah. Oh ini, nah join linknya ini dirubah, dipotong pas tengah, cariin selang bekas apa ya, selang bekas semprotan burung yang jumbo itu loh, yang gede. Nah selangnya di dalamnya kan gede tuh, nah tancepin ke selang itu. Nah biar warnanya bisa jadi hitam, dibungkus pakai selang bakar. Nah ditancepin terus dilem pakai lem Korea. Nah jadilah
agak panjang. Kenapa? Ini kalau digeser ke sini lubangnya, otomatis kalau join linknya nggak dipanjangin, ini jadi mingkup gini. Nah, karena ini dia mendekati ke arah keluar, jadi join linknya harus dipanjangin biar. Nah, ini dari sini sampai sini jaraknya 10 cm pas, nggak lebih nggak kurang. Jadi untuk ngukur ininya, pasin aja lubang dari sini ke sini itu 10 cm, terus dipelengkungin dikit. Jadi bikin pertama kan selangnya lurus tuh, bikin 10,5 cm, dipelengkungin dikit nanti jadi pas 10 cm. Kenapa? Kalau belok patah itu biar nggak nabrak bonggolnya gardan. Nah ini udah mentok nih, belok patah nih, plek. Nah jadi, nah tuh kan ya, kalau lurus dia yang sininya keluar gini ya, makanya harus dibengkongin gini. Begitu juga link hornnya. Nah kalau untuk hornnya mah nggak usah diubah, ini cukup dipindah ke paling ujung udah bisa belok patah, karena ininya udah dimodif jadi udah pasti bisa belok patah. Link hornnya dipanjangin juga. Kalau link hornnya berapa senti ya, lupa saya, ini kepanjangan punyaku, jadinya tuh masangnya jadi miring begini tuh kan. Ini harusnya begini, nah harusnya begini, tapi karena kepanjangan. Kalau link hornnya pakai bawaan nggak usah dirubah, bisa sih, cuman ya masangnya harus begini, harus miring begini. Nah harus miring begini. Kalau pengen ininya lurus begini, ini harus dipanjangin sedikit, nggak tahu deh berapa senti, nanti bisa diukur disesuaikan sendiri aja. Tapi punyaku ini kepanjangan tuh, ini diubah dipanjangin, ininya terserah mau diubah mau enggak, bisa disesuaikan. Terus apalagi, udah nggak ada lagi. Ban, knuckle, link rod, join link. Oh ini untuk baut-bautnya. Kalau knuckle-nya ini terserah mau dibuat begini boleh, enggak juga boleh. Kayaknya ini perlu dibahas enggak ya, karena ini nggak perlu diubah pun juga nggak masalah. Tapi karena saya pengen supaya bongkar ini nggak perlu bongkar gardan, jadi tak ubah kayak gini. Kalau ini kalau pengen dirubah ya udah, ini cenolannya dipotong, dilubangin. Kalau nggak punya bor mini, pakai obeng kecil, yang paling kecil, dipanasin, dicoblosin plus gitu. Nanti kalau udah bolong diurek-urek tanpa perlu dipanasin, pakai obengnya C24. Nah diurak-urak gini sampai ambles gitu, baru dikasih bautnya yang baut jamur ya, tuh baut jamur yang pendek aja, terus dikasih busing selang bekas infus nih, selang bekas infus tuh, baru deh dimasukin ke sini. Nah jadi kalau mau benerin XVT atau mau ganti busing sini, atau mau ada kendala apa, nggak harus bongkar gardan kayak gitu. Di sini juga bautnya dikasih busing, karena ini link rodnya kan dibalik, tadinya begini jadi begini. Sini juga bautnya dikasih busing gitu. Nah untuk shocknya, ini kan shocknya ambles tuh. Nah ini dikasih busing dari selang juga boleh, yang paling gampang. Tapi kebetulan aku nggak pakai selang, pakai ini. Nah apa ini aku lupa, yang penting bisa untuk busing. Nah, biar dia nggak geser keluar gini, tetap di posisinya begini tuh. Terus untuk shock di bagian bawahnya, ini tadi udah dibahas ya. Ini untuk shock di bagian bawahnya ini. Nah ini lingkarannya dibuang, dipangkas, dipresin sama tabungnya ini nggak masalah, ini nggak ganggu ngesoknya kok, tetap stabil ngesoknya. Biarpun gesrek sedikit tuh nggak kedengeran, gesreknya juga nggak berasa. Ini dipapras supaya bisa plek gini. Kalau ini kan ketabrak nih, nah kalau dipapras bisa press, nah seperti itu. Dah, apalagi, jadi banyak banget ini yang dirubah biar bisa belok patah pakai ban besar. Biasanya kan kalau ban besar mau belok patah, bannya harus dikeluarin, jadi jelek dah. Jadi begini dong. Nah kalau ini kan segini, nah press sama fender ini gini ya toh. Jadi ya gimana ya, tampilannya ya malah gimana gitu.
kayak Sin Lehong, keluar bannya. Terus beloknya juga lucu jadinya, beloknya tuh bukannya belok begini malah maju mundur gini, seperti itu. Tapi kalau banyak duit mending beli gardan metal, terus untuk solusi ininya ya tetap harus. Tapi kalau banyak duit nggak usah modif ini dipajang aja, cari yang bisa belok patah, misalnya C34KM. Jadi ini untuk pajangan aja ya, ini nggak worth it banget menurutku. Untuk mainan tuh diganti roda besar, nggak serut fender, nggak serut ini, nggak serut sana, nggak serut situ, dibuat belok patah, modif sana, modif sini, modif situ, lah. Jadi solusinya seperti itu. Buat yang telaten, kalau nggak telaten udah mending dijual atau disimpan aja, atau dipakai apa adanya aja, kayak gitu. Ya wes, semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham ya boleh tanya-tanya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.